Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas pengenalan persediaan barang dagang metode fisik. Pengertian dari persediaan itu sendiri. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Metode persediaan barang dagang ada dua metode, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Sedangkan metode fisik itu sendiri, yaitu metode fisik adalah metode pencatatan persediaan barang dagang yang dilakukan secara berkala untuk periode tertentu. Digunakan untuk perusahaan yang menjual barang beraneka ragam. Dan metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan barang dagang yang dilakukan secara terus-menerus. Digunakan untuk perusahaan yang memiliki barang yang jenisnya sedikit. Untuk kali ini akan membahas metode persediaan barang dagang menggunakan metode fisik. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di contoh soalnya. Di sini ada contoh pencatatan persediaan metode fisik dengan kasus PD Maju Bersama mempunyai data transaksi, yaitu selama bulan Januari tanggal 5 dibeli 6 unit barang dagang sebesar Rp750.000 per unit dari PT Perkasa secara kredit. Lalu tanggal 7 Januari dikembalikan kepada PT Perkasa 1 unit barang yang mutunya tidak sesuai pesanan dengan pesanan sebesar Rp750.000. Lalu tanggal 10 dijual secara kredit kepada CV Sejahtera 3 unit barang dagang, yaitu dengan harga per unit Rp825.000. Lalu berikutnya di tanggal 12 diterima kembali dari CV Sejahtera 1 unit barang yang dijual tanggal 10 Januari karena rusak, yaitu sebesar Rp825.000. Dari transaksi di atas, catatlah transaksi ke dalam metode fisik. Kita lihat pembahasannya. Untuk yang pertama, di sini tanggal 5 Januari dibeli 6 unit barang dagang dengan harga per unit Rp750.000. Apabila kita mencatat menggunakan metode fisik, maka akan dijurnal pada saat ada pembelian, yaitu pembelian di debit dan utang dagang di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp4.500.000. Rp4.500.000 ini yaitu didapat pembeliannya 6 unit dikali harga per unit Rp750.000, sehingga kita kalikan menjadi Rp4.500.000. Lalu transaksi berikutnya tanggal 7. Dikembalikan kepada PT Perkasa 1 unit barang yang mutunya tidak sesuai pesanan sebesar Rp750.000. Apabila kita menggunakan metode fisik, maka akan dijurnal, yaitu utang dagang di debit dan retur pembelian di sebelah kredit, masing-masing sebesar sesuai dengan angka di soal, yaitu Rp750.000. Kita lanjut transaksi berikutnya. Pembahasan tanggal 10 Januari. Dijual secara kredit kepada CV Sejahtera 3 unit barang dagang dengan harga per unit Rp825.000. Di sini ada harga pokok penjualan yaitu Rp750.000, tetapi tidak dipakai di metode fisik. Harga pokok penjualan ini dipakai di metode perpetual. Sehingga jurnal yang kita buat untuk di tanggal 10, yaitu jurnalnya apabila ada penjualan kredit, piutang dagang di debit, dan penjualan di kredit, masing-masing sebesar Rp2.475.000. Rp2.475.000 ini didapat dari banyaknya unit yang dijual, yaitu 3 unit dengan harga per unit Rp825.000. Maka kita kalikan
3 dikali Rp825.000. Maka didapatlah Rp2.475.000. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 12. Diterima kembali dari CV Sejahtera 1 unit barang yang dijual tanggal 10 Januari karena rusak. Sebesar Rp825.000. Apabila ada retur penjualan, kita menggunakan metode fisik, maka akan dicatat, yaitu tanggal 12 jurnalnya, retur penjualan di debit dan piutang dagang di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp825.000. Itulah tadi pengenalan tentang pencatatan persediaan barang dagang menggunakan metode fisik atau periodik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.